Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan membacakan buku ini, yakni Titik Temu Wahabi NU, buah karya Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Pada pertemuan terdahulu kita telah membacakan yakni bab 6 Titik Temu Wahabi NU itu sampai poin ke-15. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membacakannya dimulai dari poin ke-16. Poin yang ke-16, Wahabi dan NU sama-sama berpendapat bahwa jihad adalah wajib bersama imam atau kepala negara, baik wajib kifayah atau kewajiban kolektif atau wajib ain atau kewajiban individual. Setiap muslim wajib memerangi pihak yang diperangi oleh imam dan wajib berdamai dengan orang yang diajak damai oleh imam. Dan sesungguhnya jihad berbeda dari terorisme. 17. Wahabi dan NU atau khususnya menurut Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Fatwa Imam Ibnu Taimiyah juz 2 halaman 150-151, dan Imam Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah memandang boleh dan sah bertawasul dengan nama Muhammad dalam berdoa. Demikian karena ada hadis-hadis yang sahih mengenai hal tersebut, yaitu Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan dosa, beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul kepadanya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Imam Muhammad Hashim Asy'ari mensyaratkan dalam tawasul ini agar orang yang berdoa tidak memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa orang yang ditawasuli tersebut adalah hamba Allah yang didekatkan kepadanya, dan sesungguhnya zat yang memberi dan yang menolak adalah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan orang yang ditawasuli. 18. Beberapa ulama yang menjadi guru kalangan Wahabi, demikian pula ulama NU, berpendapat bahwa talqin kepada mayit setelah dikubur adalah boleh karena terdapat hadis-hadis dalam hal ini. Ibnu Qudamah Al-Muqni juz 3 halaman 438. 19. Wahabi dan NU berpendapat bahwa memberi nama selain Islam adalah tidak boleh, karena Islam adalah nama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, huwa sammakumul muslimin. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim. Al-Hajj ayat 78. Penyematan nama Wahabi berasal dari lawan-lawannya agar kelompok ini dijauhi oleh orang Islam dan dituduh sebagai kelompok yang lebih mengedepankan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atas pendapat lainnya. Begitu pula dengan warga NU yang berpendapat bahwa nama NU hanya untuk identitas saja, bukan sebagai pengganti dari nama Islam. 20. Masing-masing Wahabi dan NU meyakini adanya syafaat Nabi SAW, para nabi yang lain dan orang-orang yang soleh pada hari kiamat. Sebab dalam hal ini terdapat hadis-hadis yang sahih, berbeda halnya dari kaum Mu'tazilah dan lainnya yang mengingkari adanya syafaat. 21. Wahabi dan NU meyakini adanya keluar biasaan atau karomah para wali, karena dalam hal ini terdapat dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. 22. Wahabi dan NU sama-sama meyakini bahwa mukmin yang berdosa besar nasibnya tergantung kehendak Allah. Bisa saja ia diampuni lalu masuk surga, dan dapat juga ia diazab dengan masuk neraka sesuai dosa-dosanya. Kemudian setelah itu ia masuk ke surga. Demikianlah karena ada hadis-hadis yang sahih dalam hal tersebut. 23. Wahabi NU meyakini adanya firasat keimanan yang disebut juga dengan ma'unah, yaitu kemampuan seorang mukmin dalam melihat apa yang tidak dapat dilihat orang lain, atau mukmin itu mengetahui apa yang tidak diketahui orang lain. 24. Ketika berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari kalangan Wahabi dan NU menyebut kata Sayyidina atau penghulu kita sebelum kata Muhammad dengan berkata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adama wala fakhra.
Aku adalah penghulu anak Adam manusia dan bukan sombong. 25. Wahabi dan NU atau menurut Imam Muhammad Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa tidak boleh membangun apapun di atas kuburan karena adanya hadis-hadis yang sahih yang melarang hal itu. 26. Wahabi dan NU berpendapat tidak boleh mengafirkan seorang pun dari ahlul kiblah atau umat Islam kecuali jika ia melakukan perbuatan kafir secara jelas tanpa membutuhkan takwil. Demikian ini karena adanya hadis-hadis sahih yang melarang hal tersebut. 27. Wahabi dan NU meyakini adanya kemampuan penghuni surga untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dari Mu'tazilah dan kelompok yang mengikutinya sebab dalam hal ini terdapat hadis-hadis yang sahih. 28. Wahabi dan NU meyakini tanda-tanda kiamat berupa keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam karena terdapat hadis-hadis yang sahih dalam hal tersebut. 29. Wahabi dan NU meyakini bahwa agama Allah di langit dan di bumi adalah satu, yaitu agama Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok liberal yang meyakini bahwa semua agama adalah benar dan semua pemeluk agama akan masuk surga seluruhnya bersama kaum muslimin. 30. Wahabi dan NU meyakini keluarnya Al-Mahdi sebelum kiamat karena dalam hal ini terdapat hadis-hadis yang sahih. Berbeda halnya dengan aliran-aliran sesat, dan sesungguhnya Al-Mahdi menurut Wahabi dan NU bukanlah Al-Mahdi menurut aliran-aliran sesat. 31. Wahabi dan NU berkeyakinan tentang keabadian surga dan neraka karena ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan hal itu. Berbeda dari kelompok-kelompok sesat yang berpendapat bahwa surga dan neraka itu tidak abadi. Demikianlah teman-teman, insyaallah pada video berikutnya akan saya lanjutkan pembacaan ini sampai selesai insyaallah.